Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Negara mati, rakyat jadi korban. Rakyat Indonesia makin kehilangan harapan, harga-harga naik tanpa henti, sementara gaji stagnan. Kesempatan untuk bekerja semakin terbatas dan pelayanan publik semakin buruk. Tapi yang paling miris, saat rakyat menderita, mereka yang berkuasa justru semakin kaya. Korupsi merajalela tanpa ada yang bisa menghentikan, bahkan dinormalisasikan. Di negara yang kaya sumber daya alam ini, mengapa masih ada yang tak bisa makan 3 kali sehari atau bahkan tidak punya akses ke pengobatan? Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang. Korupsi itu membunuh secara diam-diam. Dengan anggaran yang disunat, proyek yang mangkrak, fasilitas yang minim, dan tenaga medis yang kelelahan, yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan ini, mereka yang berkuasa bisa dengan bebas menggerogoti dana negara, sementara rakyat yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah terpinggirkan. Kasus Grup Duta Palma dengan kerugian negara lebih dari 104 triliun adalah contoh nyata. Uang sebanyak itu bisa membangun ribuan rumah sakit, menyediakan jutaan dosis obat, atau memberi makan rakyat yang kelaparan. Tapi yang terjadi, rakyat kecil terus berjuang di tengah kemiskinan yang semakin dalam, sementara para pejabat terdiam di kemewahan. Di negara yang kaya, masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 24 juta rakyat Indonesia hidup miskin, dan Global Hunger Index 2023 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi kedua di ASEAN. Ini bukan hanya angka. Ini adalah realitas yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ketimpangan ekonomi semakin tajam, di mana 50 orang terkaya memiliki kekayaan yang setara dengan 50 juta orang termiskin. Sementara itu, rakyat miskin harus memilih antara makan atau bayar hutang. Ini bukan sekedar ketidakseimbangan. Ini adalah ketidakadilan yang semakin merusak tatanan sosial, di mana keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan. Di Indonesia, hukum seolah-olah hanya berlaku untuk rakyat kecil. Pejabat yang terlibat korupsi tetap bisa tersenyum di depan kamera, sementara rakyat kecil yang terjerat kasus kecil bisa langsung dihukum berat. Lihatlah bagaimana hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas semakin mengikis kepercayaan rakyat. Keadilan yang seharusnya merata kini hanya milik mereka yang punya uang dan koneksi. Ketika keadilan hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar pengacara atau yang memiliki teman di lembaga tinggi, harapan rakyat untuk mendapatkan perlakuan yang adil semakin menipis. Hukum yang seharusnya menjadi tameng bagi yang lemah malah menjadi senjata untuk menindas. Seringkali kita mendengar janji-janji dari pemimpin negeri ini, pembangunan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. Tapi, ketika rakyat benar-benar membutuhkan, negara malah datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Rakyat miskin yang kelaparan atau yang mati karena tidak punya akses ke pengobatan bukan lagi jadi perhatian utama. Sistem yang seharusnya memberi perlindungan malah membiarkan rakyat terabaikan. Ketika rakyat sudah merasa tidak terlindungi oleh negara, mereka mulai mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya negara ini ada? Kemarahan itu sehat. Marah adalah respon alami saat melihat ketidakadilan di depan mata. Tapi marah tanpa aksi hanya akan berakhir di ruang kosong. Waktunya untuk mengubah kemarahan itu menjadi gerakan. Mulailah dari hal-hal kecil, tanyakan kenapa. Diskusi dengan teman atau bahkan menulis opini. Kritik yang tajam lewat karya bisa jauh lebih menyentuh daripada sekedar ceramah panjang lebar.
Yang penting, jangan diam. Diam adalah tanda bahwa kita sudah kehilangan harapan. Dan saat rakyat mulai diam, itu adalah kritik terendah. Dan jangan biarkan itu terjadi. Saat kita berbicara tentang sistem yang rusak, kita harus ingat bahwa kita adalah bagian dari perubahan. Jika negara dan pemerintahan tidak lagi bisa dibedakan, maka yang terjadi adalah kesemrawutan yang tak terkendali. Seperti yang pernah disampaikan oleh Partai X, pemerintah itu seharusnya adalah TKI nomor 1, pelayan rakyat, bukan kekuasaan yang berdiri untuk melayani dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat malah lebih banyak melayani kepentingan sendiri, sementara rakyat semakin terpinggirkan. Rakyat yang sadar akan hak-haknya, yang tidak lagi takut untuk bersuara, adalah ancaman terbesar bagi mereka yang berkuasa. Suara kita bisa mengguncang sistem yang ada dan memisahkan mana negara yang melindungi rakyat dan mana pemerintahan yang hanya berfokus pada kekuasaan. Jangan biarkan apatisme merajalela. Generasi muda yang cerdas dan peduli dapat merubah keadaan. Transparansi, partisipasi, dan edukasi bukan hanya jargon. Itu adalah alat yang kita miliki untuk membangun kembali Indonesia yang adil dan sejahtera. Jangan biarkan negara ini hanya menjadi reruntuhan yang sepi, ditinggalkan oleh mereka yang dulu percaya, karena jika kita tidak bergerak sekarang, yang akan terjadi bukan hanya arwah penasaran, tetapi hilangnya rasa kemanusiaan itu sendiri. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemajuan.